berulang dan berulang. Tipu-tipu, berkedok, investasi, suntikan modal, atau entah apapun istilahnya, kembali memakan korban. Modusnya mirip-mirip dengan sebelum-sebelumnya, menjanjikan keuntungan menggiurkan 10 hingga 30%. Investor cukup ongkang-ongkang kaki, cuan datang sendiri. Untuk lebih meyakinkan calon mangsa, penipu seolah-olah tengah menjalankan bisnis alat-alat kesehatan disertai pelengkap berupa bukti memenangi tender dan mengantongi surat pemesanan dari pemerintah. Di tengah ancaman pandemi yang belum juga pergi, bisnis alat-alat kesehatan terdengar masuk akal. Awalnya memang pada saat kita pandemi ya. Pada saat pandemi, kegiatan bisnis kan selalu di rumah banyak kan ya. Mereka menyatakan bahwa dengan komunikasi mereka, para tersangka mengatakan bahwa kita membuat suatu program ya untuk mendapatkan cuan atau uang dari beberapa lender atau bawahnya. Nah itulah yang menjadi landasan dia kenapa dia ingin membuat suatu sistem seperti itu, dan dia tahu bahwa itu adalah bohong dan dia tahu bahwa itu salah. Orang-orang pun lantas berduyun-duyun menyetorkan uangnya. Tercatat lebih dari 280 korban melapor ke pihak berwajib, mulai dari Polres, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri. Jadi begini Mbak, kasus yang ditangani oleh Barreskrim ada 3 perkara terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana perdagangan skema ponzi dan tanpa izin. Bahkan kami juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan bisnis prosesnya, para pelaku ini menawarkan adanya SPK atau surat pesanan dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki hak untuk pengadaan barang dan jasa dengan keuntungan 10-30%. Tergiurlah para korban karena dari awal kecil dulu, mungkin 1 juta dulu, dikembalikannya 110 juta sampai 120 juta. Waktunya 2-4 minggu saja. Tak semua korban menyetorkan uangnya dalam jumlah besar. Mengadopsi sistem serupa multi-level marketing, kaki-kaki di bawah bahkan dimungkinkan menyodorkan uangnya di bawah 20 juta. Ya, tak ayal peminat yang berjibun membuat uang terkumpul menggunung. Taksirannya mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Di bulan pertama lancar pembayaran, tapi aku tarik 200.000 aja profitnya, sisanya aku lanjutin lagi dengan top up duit lagi. Karena kan slot yang dia jual banyak nih. Jadi aku pilih nih mana yang kira-kira memang pas aku bisa tarik keuntungannya gitu kan. Aku pertama gabung tuh kalau nggak salah di bulan Agustus 2021 sih. Jadi baru banget ya. 2021 Agustus lancar, September lancar, Oktober tuh aku sempet tarik. Di November aku mulai nyari kaki lah gitu ya, ngajak teman-teman karena siapa sih yang nggak mau teman-teman juga sukses kalau misalnya kita sukses gitu kan. November menuju Desember sempat tarik sedikit, tanggal 9 Desember bermasalah. Barbie Nova hanyalah segelintir dari korban investasi bodong suntik modal alkes ini. Pemetaan yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri mengungkapkan ada 4 nama di level tertinggi bisnis culas ini. Mereka adalah pasangan suami istri yaitu Dudi Ardiansyah dan Dina Rahmawati, Beni Sondah, dan Vini Aurelia. Dudi dan Dina merupakan komisaris dan direktur utama PT Adira Medika Utama. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk beberapa kendaraan mewah. Vini membangun kaki-kaki di mana setiap kakinya menyetor modal hingga miliaran rupiah. Salah satu kaki Vini ada nama Amelita Monginsidi. Amelita pula yang disebut-sebut mengajak Barbie Nova ikut menanamkan uangnya di sini. Kini Barbie malah merugi sekitar 80 juta rupiah. Kebetulan masuknya baru di bulan November. Aku punya 3 kaki, yang satu 10 juta, yang satu 18 juta, satu lagi 20 juta. Dan mereka belum ngerasain cuan sama sekali, tiba-tiba tanggal 9 Desember bermasalah nih. Tapi untuk bawah aku sendiri aku lunasin semua tanpa ada potongan karena aku ngerasa aku bertanggung jawab penuh kan.
untuk downline aku. Menurut informasi yang aku dapat dari Amelita ini tadinya sebelumnya awal-awal ada main Alkes juga, tapi tidak sama Dina. Di awal bulan Januari 2021, dia dihubungin sama Vini, dan Vini ini yang mengenalkan dia ke Dina. Setelah dia kenal Dina, dia mainlah di situ. Bercermin dari kasus ini, sudah semestinya jika masyarakat dituntut hati-hati ketika ingin berinvestasi apapun bentuknya. Jangan sampai hanya karena iming-iming untung besar, masyarakat jadi gampang tergoda. Selama orang masih ada mental kepingin kaya secara instan, secara cepat, maka investasi bodong akan terus ada sampai kapanpun dengan berbagai nama baru, dan korban-korban baru akan terus bermunculan, entah tahun ini, tahun lalu, tahun depan, akan terus ada. Kalau ada sebuah bisnis atau skema investasi itu ditawarkan kepada kita, lihat dulu secara logik. Jadi L pertama itu logik. Logik itu artinya adalah skemanya itu bisa dimengerti atau tidak. Dia dapat hasil dari mana? Skemanya tuh masuk akal atau tidak. Kalau dia memang logis, kita masuk ke L. Yang kedua, apakah dia legal? Seperti apa hukumnya? Aturan hukumnya seperti apa? Dia terdaftar atau tidak? Dan tidak hanya terdaftar, apakah dia punya izin pengumpulan dana atau tidak? Karena bisa saja sebuah perusahaan dia punya PT, dia resmi punya perusahaan, dia resmi terdaftar sebagai PT, tapi dia seringkali tidak punya izin untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat itu butuh izin yang terpisah dengan izin pendirian perusahaan. Kalau masyarakat akan menanamkan investasi di perusahaan manapun lah ya, tolong cek dulu legalitas di perusahaan tersebut. Bagaimana sistem kerjanya, bisnis sistemnya. Apabila melanggar, apabila tidak terdaftar, jangan mengikuti investasi tersebut ya. Hati-hati masalah legalitas, karena ini menjadi landasan dalam mereka bekerja. Yang kedua, untuk para pelaku yang melakukan kegiatan bisnis seperti ini, kami akan tindak tegas, keras dan terukur. Artinya kami tidak akan berani melakukan proses sidik dengan cepat, efektif ya. Jadi saya sampaikan sama tim kami, kejar terus dimanapun mereka berada, para pelaku akan kita tangkap. Pengusutan kasus investasi bodong berkedok alat kesehatan ini tampaknya masih panjang. Nama Amelita Mominsidi yang sempat ramai diguncingkan, disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Sedangkan Amelita sendiri juga menjadi korban dari Vini Aurelia. Akankah nasib uang investor yang raib itu akan kembali? Entahlah.